Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan, memberi hikmat dan pengertian dalam merenungkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Jala unang rupa hamu halak na mabalu dohot na sopot somarama somarina. Nang halak na buro dohot na parir. Jala unang manangisi mamikiri na roa dopak donganna di bagasan rohana. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bangsa Israel sudah kehilangan kerinduan tulus mereka terhadap hubungan yang penuh kasih dengan Allah. Zakaria memberitahu bahwa mereka selama itu berpuasa tanpa sikap pertobatan atau penyembahan yang benar. Mereka berpuasa dan meratap selama mereka berada di pembuangan, tanpa berpikir mengenai Allah atau dosa-dosa mereka yang telah menyebabkan pembuangan itu terjadi. Ketika kita pergi ke gereja, berdoa, atau bersekutu dengan sesama orang percaya, apakah kita melakukannya karena kebiasaan atau demi mendapatkan sesuatu darinya? Allah berfirman bahwa sikap ibadah tanpa keinginan yang tulus untuk mengenal dan mengasihi Allah akan membawa kepada kehancuran. Kehidupan peribadahan kita harus terlihat nyata dari cara kita memperlakukan sesama kita. Diawali dari hati kita. Dikatakan firman Tuhan, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap sesama manusia. Rancangan-rancangan kita tentu berasal dari hati kita. Jika hati kita dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan, dan itu kita wujud nyatakan melalui ibadah kita dengan kesungguhan hati, kerinduan hati ingin mengenal Tuhan, tentu hati dan pikiran kita dipenuhi dan terarah hanya kepada Tuhan saja. Sehingga rancangan yang ada di dalamnya adalah rancangan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kita tidak boleh mengeraskan hati kita. Tentu dalam persekutuan ibadah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus kita hindari. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, tentu kita harus melakukannya. Tidak hanya mendengar saja dan tidak mengeraskan hati kita, bersengaja merancang dan melakukan yang tidak baik. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita jangan menindas janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Mari kita memikirkan hal-hal yang baik. Apa yang dapat kulakukan bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, yang sangat membutuhkan uluran tangan. Zakaria menjelaskan kepada bangsa itu bahwa nenek moyang mereka mendatangkan murka besar Allah terhadap mereka karena mereka mengeraskan hati. Dosa apapun akan terasa lebih wajar ketika dilakukan untuk kedua kalinya. Ketika kita menjadi keras hati, lebih mudah mengulangi dosa. Mengabaikan atau menolak peringatan Allah semakin mengeraskan hati setiap kali kita melakukan hal yang tidak benar. Bacalah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita wujud nyatakan ibadah kita yang telah kita lakukan setiap hari. Kita mendengarkan firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan.
hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita wujudkan ibadah kita dalam pengabdian kita, dalam kehidupan sehari-hari, dengan memikirkan, merancang hal-hal yang baik dalam hati dan pikiran kita, dan berbuat baik menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu untuk memikirkan hal-hal yang baik, merancang hal-hal yang benar dalam hati kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi siapapun, seberat apapun pergumulan kami masing-masing Tuhan, tapi kami mau menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami, bagi yang membutuhkan ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami berjumpa dengan setiap orang yang Engkau ingin kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.